Ya, mungkin Pak Bom silakan, Pak Bom lanjutkan, Pak Bom silakan. Teman-teman dulu, jangan saya. Teman-teman dulu, semua Palidara ada. Teman-teman. Ya saya itu Pak, ya jadi yang saya tahu ya seperti itu karena di sini dia imam Allah yang Maha Tinggi ya, itu disebutkan ya. Di Kejadian 14 itu sebutkan 14 17 sampai 24, Ibrani 7 1 ayat 10, ini kan semua ini kan. Jadi apa ya? Karena keimamannya dia ya, keimaman itu dia memang kan disebutkan sebagai raja kebenaran ya. Ya, karena dalam bahasa Ibraninya Melkisedek itu artinya adalah ya raja kebenaran. Sedek itu kan kebenaran. Betul. Itu yang memberikan persepuluhan ya. Pak Palidara. Iya. Makanya Abraham di Mazmur kepada Melkisedek itu 1/10 dari barang rampasan yang diperolehnya. Iya. Sebagai ungkapan syukur atas pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Iya. Ya itu untuk makanya pertama kalinya itu persepuluhan disebut di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Iya, makanya tadi ini kan semua di dalam Perjanjian Lama gitu loh ya. Iya, betul. Jadi Melkisedek itu lambang atau gambaran dari pangkat raja, keimaman. Keimaman yang maha tinggi, dia raja juga. Ya, dari Yesus Kristus. Oke, jadi tadi saya dengar bahwa Abraham ini belum saya jelas di sini. Tadi saya dengar Abraham itu memberikan perpuluhan dari hasil rampasannya. Itu bagaimana kira-kira pendapat saudara? Mohon penjelasan. Pak Bom, silakan Pak Bom. Saya sudah jelaskan. Nanti kalau saya jelaskan panjang nih. Nanti saya dimarahin Pak Bom. Tadi yang bilang rampasan siapa? Ya, makanya saya nggak ada ini. Saya di ini sih nggak ada rampasan ya. Kejadian 14 ayat 20 coba baca. Kejadian 14 ayat 20. 14 ayat 20. Sabar, tunggu. Jangan ya, silakan Pak. Tadi bilang silakan Pak. Melkisedek terima perpuluhan dari Abraham dari rampasan. Siapa bilang tadi? Saya. Ayatnya di mana? Itu ulasan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di mana itu? Di Ibrani atau di mana? Jadi dia bisa diambil dari apa ini? Matius 14 ayat 19 ya? Matius 14 ayat 19 coba dibuka itu, Pak. Matius 14 ayat 19. Tunggu. Ibrani 7 ayat 4. Nah, kalau Melkisedek nggak ada di tempat Matius, nggak ada di Ibrani boleh. Iya. Di Ibrani ya, Pak, di Ibrani. 7 ayat 4. Coba Bapak baca rampasan yang paling baik, baru maksudnya ini pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Bapak nggak mengerti kata rampasan yang baik. Emangnya bahasa rampasan itu kasar?
ada rampasan yang baik. Maksudnya itu apa? Ya Bapak tanyakan apa Pak? Pak Dinamik. Hancur, hancur. Hancur Pak, mic-nya. Dinamik punya mic ini rusak. Mic-nya rusak. Maksudnya kenapa? Ya loh, Iya, maksudnya pertanyaanmu kenapa? Maksudnya pertanyaanmu Ya, coba. Bikin kedengeran? baik-baik pertanyaan. Pertanyaanmu bikin baik-baik coba. Apa maksudnya pertanyaanmu apa? ya loh, kedengeran? Ya sudah. Oke. Mungkin apa namanya pembendaraan bahasa Indonesia ya yang mungkin saya tidak mengerti ya. Tetapi dari pikiran saya namanya juga itu rampasan berarti sesuatu yang apa ya? Enggak, masalahnya dinamik ini, maaf ya, dinamik ini Kristen atau Muslim? Kristen, saya tanya. Oke, iya. Jadi biar kita jelas. Oke, iya. Saya Kristen. Makanya saya bilang bahwa Yesus itu udah ada sejak dari sebelum dunia dijadikan karena Yesus sendiri adalah firman itu sendiri. Nah itu yang saya tanya bahwa yang namanya juga rampasan sesuatu yang bukan barang dia dirampas. Nggak mungkin barangnya dia terus dirampas, nggak mungkin. Berarti barang seseorang. Coba buka ini dulu Pak Sapa. Begini Pak Lidara, coba buka bahasa Yunaninya. Karena Alkitab itu minim sekali dalam bahasa Indonesia, sangat minim sekali terjemahan. Kalau saya mengerti ini, tapi harus yang bertanya ini harus jelas. Ada Pak Mordecai punya ada, Pak Lidara punya ada. Pak Lidara. Iya Pak. Kitab apa Pak? Apa? Ibrani 7 ayat 4. Bahasa Yunani. Ibrani 7 ayat 4. Sebentar. Saya yang baca, Pak. Oh, waduh, silakan. Belum Siapa semuanya. ini? Ibu Ana, Ibrani 7, salam Ibu dulu. Ana. Ibu Ana, Ya. Terima kasih Ibu Ana. Saya juga belum ucapkan terima kasih. Terima kasih atas Pak, iya. bantuannya. Baru kelihatan nih Pak Bom. Iya Pak, mau ikutan baca firman Pak, boleh? Monggo, silakan Bu. Ya. Tadi berapa Ibrani berapa Pak Bom? Ibrani 7 ayat 4. Ibrani 7. Baik, Silakan. saya bacakan. Ibrani 7 ayat 4, demikian firman Tuhan, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Demikian Pak, ayat 4 saja. Oh iya. Ibraninya enggak? Ibraninya apa? Bukan Ibrani, Yunaninya. Ya, Yunaninya ini. Yunaninya ya. Ibrani Bicara aja. Iya. Ibrani berapa tadi Pak? Lupa saya. Aduh. Ibrani 7 ayat 4. Oke, Ibrani 7. Ini saya share screen ya Pak ya, biar kelihatan ya. Atau saya bacakan atau di share screen Pak? Share screen dulu. Oh, share screen, siap. Share screen, Ibrani, ya ini. Itu Pak, share screen. Hebrew 7 ayat 4. Ya. Edoken Abram
dekaten kai ho utos pelikos de teorite. Ya. Patriarchs ho akrotinion. Ton akrotinion ho patriarchs. Ya. Jadi di sini kenapa? Rampasan. Tulisannya. Rampasan itu give out the best spoil apa? Akrotinion itu kalau di bahasa Ibrani-nya. Ya, consider now the great this one was to whom even a tenth Abraham gave out of the best spoils. Nggak ada rampasan di sini, Pak. Ini dia memberikan the best spoil. Spoils ini kan ini, Pak, apa pemberian apa perpuluhan. Pelikos wetos. Pelikos hautos. Ya. Pak. Ya tidak ada rampasan situ ya. Bahasa Indonesia kan minim sekali. Nggak ada sebut rampasan di sini, Pak. Di ini. Setahu saya juga memang tidak ada, makanya saya bingung. Coba lihat Alkitab terjemahan lama boleh ya? Sebentar, tak mungkin ininya Pak, kalau apa? Ya memang terjemahan itu kadang-kadang kan yang mendekati, Pak. Jadi terjemahan itu kan bahasanya yang mendekati. Mungkin yang dimaksud rampasan itu apa enggak yang di Kejadian 14 ya Pak, waktu Abraham mengalahkan raja-raja di timur. Oh iya. Dan itu kayaknya raja-raja Sodom dan Gomora di situ kayaknya. Oh enggak, ya. Jadi gini Pak, ya memang di sini kan di Ibrani 7 kan dari segala rampasan yang paling baik, Iya. Tapi kan di sini tidak ada kata rampasan. Di bahasa ininya kan tidak ada. Ini best spoils ini, kalau best spoil coba saya ini kan dulu ya. Best spoil ini bahasa Inggrisnya mendekatinya kemana gitu. Karena ini kan berkenan sama apa ini bahasa kan gitu loh. Jadi pendekatan bahasanya. Kalau best spoil itu bahasa Inggrisnya itu sebentar Pak, saya lihat ininya dulu. Karena bahasa Inggris memang sih yang mendekati, kalau terjemahan itu bahasa Inggris yang mendekati ya. Bahasa Prancis walaupun nggak pas benar. Kalau best spoil itu memang di situ dikatakan kan apa rampasan ya. Iya. Sebentar biar. Coba cek Bapak Lidar. Kalau setahu saya nggak ada, Alkitab lama nggak ada. Kenapa Pak? Terjemahan Alkitab lama lain beda. Coba. Saya cari. Alkitab terjemahan lama maksudnya Pak? Ini membutuhkan versi lebih membutuhkan Iya, bad spoil sih memang jatuhnya ke terjemahan bahasa Indonesianya sih memang rampasan terbaik ya. Saya terjemahkan di mana, tapi
Apakah itu yang mendekati mengenai akrotinionnya ini? Ini kan dia ton akrotinion. Coba sebentar Pak, saya lihat di literatur dulu ya supaya jelas. Mungkin rampasan nggak ada ya Pak Bom. Cuman mungkin cerita itu yang dilatari tadi kejadian 14 itu awalnya kan Lot yang dirampas, ponaannya Abraham dirampas oleh orang-orang jahat itu. Kemudian mereka menceritakan hal ini kepada Abraham gitu di ayat 13. Jadi menyampaikan kepada Abraham waktu itu masih Abraham. Kemudian mereka mengejar kembali, dipilihlah Abraham berapa orang untuk mengejar kembali yang sudah merampas milik Lot gitu harta bendanya. Akhirnya diambil kembali gitu loh Pak. Itu kalau kejadian 14 itu baru ada pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Ada larangan ini ya pergi menyongsong Abraham kemudian kembali dan mengalahkan raja. Di ayat mentar lo ya. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Jadi itu mungkin yang dimaksud sama Bapak itu. Dibawalah kembali semua harta bendanya yang sudah pernah dirampas oleh segala harta benda Sodom dan Gomora, segala bahan makanan dirampas. Nah, itu Bu, sampai ayat 20, Bu. Baca sampai ayat 20. Ya. Baik, saya akan baca dari ayat yang dari ayat ke berapa, Pak? Dari 14 saja. Oke. Kejadian 14 ayat 14 sampai 20. Baik. Kejadian 14 ayat 14 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ayat 17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi tidak ada di situ hasil rampasan, tetapi mengambil kembali apa yang sudah dirampas oleh orang itu melalui Lot. Lot itu kan keponakannya Abraham, seperti itu. Iya itu waktu ini Sodom dan Gomora kan Bu. Nah maksudnya jadi memang itu hanya itu dinamik sudah mengerti. Kalau di ini kan tidak pernah disebut rampasan. Di kejadian yang merampas malah raja-raja itu yang merampas Lot, kemudian menawan. Iya. Jangan dibalik-balik ceritanya.
Tidak, maksudnya dinamis sudah Ya. mengerti belum? Ya, halo. Ya, saya sudah mengerti. Ya. Saya mengerti. Saya mengerti. Artinya, pertanyaannya Ibrani artinya 7 ayat 4 itu ada di sini ya. Artinya di dalam Ibrani itu sebenarnya bukan kata rampasan ya. Artinya itu mengambil kembali kepunyaan mereka. Iya, betul Iya, sekali. iya, yang dirampas dari raja-raja itu. Jadi disebutkan di Iya. situ rampasan perang yang terbaik. Iya, artinya ya makanya jadi menjadi suatu pertanyaan kan, kok kenapa ada rampasan yang terbaik? Namanya juga rampasan, ya tetap rampasan. Nggak ada yang ceritanya rampasan terbaik. Iya, Tapi iya, pada tapi saat itu dianalogikan. iya, artinya mengambil kembali kepunyaan yang orang Sudah dirampas. yang orang rampas. Iya, betul. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Tuhan berkati semua. Ya, jadi Amin. mungkin begini, barang kita yang dirampas orang, nah sesudah itu kita bisa kesempatan kita merampas kembali barang itu yang milik kita. Betul, benar sekali. Ya. Oke. Sudah jelas ya. Terima kasih banyak. Jangan minum oskadon ya. ini bukan obat itu Alpanak saja. Jangan paracetamol, udah nggak mempan paracetamol. Artinya obat itu tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Yesus. Obat itu sekedar menghilangkan rasa sakit aja. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak. Pak Bom. Tetap semangat. Pak Bom. Saya izin live Saya dulu ya. tadi dengar firmannya Pak Bom. Ya. Senang sekali Pak, puji Tuhan. Akhirnya kebiasaan. Ya mikir. Kan judulnya mikir dulu dong sebelum berbicara. Iya enggak ya? Sekarang kita seringkali mendengarkan orang-orang banyak berbicara tidak dipikirkan dahulu, tidak dipikirkan akibatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi di mana-mana kita sering mendengarkan seperti itu. Sudah menjadi rahasia umum ya Pak Bom. Di lingkungan di mana saja kita ada, di rumah, di lingkungan kantor, di lingkungan kepemerintahan, bahkan dimanapun, termasuk di tempat ibadah pun seringkali kita dengar seperti itu ya Pak Bom. Kadang kita sering bertemu ya dengan orang seperti itu. Bahkan mungkin kita ada di dalam itu Pak Bom. Makanya saya senang sekali untuk firman pada malam hari ini mengingatkan kita supaya kita lebih lebih mawas dirilah. Hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Jadi kita seringkali mendengarkan, apalagi kayak kadang ini saya nggak mau bicara untuk di luar ya Pak Bom, untuk lingkungan kita. Di rumah-rumah ibadah pun seringkali kalau ada yang sesuatu yang kurang pas gitu, menurut kita kadang-kadangnya Pak, saya nggak nuduh orang, saya anggap saya pribadi kurang pas, kurang cocok dengan kita, akhirnya kita mulailah ini ya gejolak mulut ini untuk bicara, mengkritik, menjelekkan, bahkan mengeluh dan segalanya gitu. Sudah itu nggak dipikirkan akibat-akibat dari apa yang sudah dia keluarkan. Nah, kadang-kadang ini mulut ini bisa terjadi pada siapa saja ya Pak Bom. Jadi kita harusnya belajar gitu loh untuk menahan diri. Jadi kalau di Amsal 17 ayat 27 itu kalau kita mau baca, kita perhatikan, kita simak, itu di situ kan Salomo memberikan kita suatu hikmat gitu untuk kita bisa lebih dewasa, bertumbuh lebih dewasa, harus belajar bijaksana dalam berkata-kata gitu, supaya apa yang kita katakan itu tidak menghancurkan orang lain. Karena kan kalau dalam firman Tuhan dikatakan firman itu seperti pedang bermata dua. Firman itu kita katakan kata-kata firman. Jadi kalau kita keluarkan sesuatu dari mulut kita,
Nah, berarti yang lebih dekat itu siapa? Kan kita gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu kalau untuk mengeluarkan kata-kata. Karena apa? Sebelum kita mengucapkan kata-kata kepada orang, itu sebenarnya kita lebih dulu kena gitu akibatnya dari apa yang kita sampaikan. Nah, kadang-kadang ini mulut ini gimana ya? Bisa nggak ya ditahan gitu loh? Apa namanya, keinginan-keinginan untuk ngomongin orang, apalagi berbicara tentang Tuhan orang dan sebagainya gitu loh. Seringkali kita mendengarkan orang-orang berbicara tentang Tuhan kita seperti itu. Mereka tidak tahu, tetapi mereka berbicara nggak mikir gitu, dikasih Tuhan otak pikiran, harusnya berpikir dulu gitu baru bicara. Nah, kita pun kadang-kadang sering gitu. Walaupun kita tahu ya, atau kita mengerti apa sih akar persoalannya gitu. Harusnya kita kan memberikan kata-kata yang membangun orang, memberikan pencerahan, dan membangkitkan semangat orang gitu. Kalau kata-kata kita negatif itu kan menghancurkan orang lain seperti itu. Kita juga membunuh semangat orang. Nah, dengan kita melakukan kata-kata yang negatif tanpa kita sadari menghambat rohani kita sendiri, menghambat pertumbuhan iman kita sendiri seperti itu. Jadi memang sih mulut ini kecil, ukurannya kecil. Tapi kalau kita berbicara, entah itu positif, entah itu negatif, dampaknya luar biasa. Jadi alangkah baiknya mari kita memilih keluarkan kata-kata tuh yang bisa membangun orang, yang bisa memberikan orang semangat, berbahagia dengan kata-kata kita, terbangun gitu. Jadi kata-kata itu harus memang dipikirkan gitu. Kita perlu hikmat Tuhan supaya kita bisa menjaga kata-kata kita yang kita keluarkan adalah kata-kata yang baik. Nah, kita berdoa sama Tuhan supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat orang yang fasik, yang suka berbicara orang seenak-enaknya gitu. Di YouTube kita dengar seorang orang bicara seenak-enaknya, apalagi dalam diskusi kadang-kadang wah, mereka menuduh sembarangan seperti itu. Mereka tidak tahu kalau di dalam kitab kita kan itu dikatakan orang fasik. Karena kalau kita baca di dalam Mazmur 64 ayat 9 itu dia katakan kalau orang fasik itu kan membuat mereka tergelincir sendiri dengan kata-katanya seperti itu. Nah, jadi kita diingatkan kembali, mungkin nanti kita bisa baca-baca lagi untuk siapapun yang mendengarkan pada malam hari ini, betapa luar biasanya efek daripada lidah kita. Kita bisa baca di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 itu akibatnya tuh luar biasa. Jadi kita baca, kita renungkan sehingga kita minta hikmat Tuhan untuk kita berhati-hati untuk berbicara. Mari kita berbicara yang bisa membangun orang lain. Karena orang bebal tidak bisa mengendalikan mulutnya. Tetapi orang yang berhikmat bisa menjaga mulutnya dengan lebih baik. Ya, kita ini sebagai apa? Apakah kita orang bebal atau orang berhikmat? Kita pilih, kalau kita mau menjadi orang berhikmat, kita minta hikmat Tuhan dalam kita berbicara supaya kita sama-sama dikuatkan. Mungkin begitu ya Pak Bombom. Pak Bombom tadi luar biasa Pak firmannya hari ini, saya senang sekali karena ini sekarang yang sangat berat ini mulut dan lidah. Memang itu harus Pak itu yang kasih Pak siapa? Osbon yang suruh. Oh, tapi luar biasa. Ya, Pak? Di Amerika, Bu Ane di Amerika ya? Enggak, Pak. Amrik, minggir. Oh, di Amerika. Ya, saya kagum begini, Bu. Teknologi anak Tuhan itu, orang-orang kafir punya teknologi itu dahsyat ya. Bisa kita bergaul seperti Ibu ada di depan saya saja ini. Pak Bombom ada di depan saya saja. Padahal kita yang di dalam room ini ada yang di Kalimantan, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta.
Pak Bom di Manokwari. Aduh, teknologi. Memang Tuhan kita luar biasa memberikan hikmat kepada anak-anak Tuhan menciptakan teknologi StreamYard. Aduh, dahsyat ya. Facebook dan lain sebagainya itu luar biasa memang itu hikmat Tuhan. Tujuan utamanya Pak, kalau menurut saya tujuan utama, ya Pak. Pak Bom mau tanya, tahu nggak yang ada tahu channelnya Farhan nggak? Farhan bikin Pak Bom judul begini loh, Farhan. Teman-teman lihat ya. Farhan, mana dia? Bom badut, pemuda ingin menemani Kosman. Ya, Tuhan berkati saja dia. Semoga bibirnya semakin lancar untuk berbicara ya Pak Bom. Sejak kapan, Farhan? Farhan sejak kapan Pak Bom khotbah kitab kamu? Kapan? Kasihan dulu. Iya, Tuhan bilang apa? Masuk. Buat tatang lu semua, datang Manokwari, ya. Datang kalian semua ya, datang Manokwari. Ya, kita bahas nubuatan. Di otak saya dia sudah mulut besar, Pak Bom. Mulut besar 400 nubuatan. Mari sini, Dok. Pak Bom kan pernah Pak Bom kan pernah menasihati kita tuh di dalam renungan. Ya. Pak Bom bilang, doakanlah orang yang iya, tetapi seperti Tuhan Yesus itu pernah waktu dia waktu dia diomongin dan bukan dihianati ya, waktu difitnah dan sebagainya, Tuhan Yesus tidak membalas, tapi Tuhan Yesus cuma bertanya, apa sebenarnya masalahnya apa dengan saya, kan gitu. Tetapi bahasanya apa ya, persamaannya seperti itu gitu. Jadi Tuhan Yesus bertanya, ya sama Pak Bom boleh dong bertanya gitu kepada dia ya Pak, tapi enggak gitu, enggak membalas. Kalau gitu. Biarlah di firman Tuhan Yesus katakan begini, Bu, di antara kalian ada yang bisa membuktikan bahwa aku bersalah? Nah itu dia. Firman. Kan dia bertanya Pak ya. Iya, dia bertanya. Di antara kalian ada yang bisa membuktikan bahwa aku bersalah? Sama. Nah, Farhan. Adakah yang buktikan? Ya, kesalahan aku sejak kapan aku bisa khotbah firman lain? Farhan lagi nonton. Masuk sini dong, Farhan. Ayo dialog yuk sama saya. Sudah ada Pak Ali Dosti, nggak usah lah. Farhan tuh nggak apa. Mending Pak Ali Dosti aja. Masa Pak Ali Dosti kan selalu ikut Pak Bom. Masa Farhan bilang Pak Bom khotbah Al-Quran? Siapa yang bilang? Farhan. Bilang gimana? Iya, dia pernah masuk ini bilang saya bahas Al-Quran. Gimana? Oh. Ngawur orang ngomong. Kalau setahu saya Pak Bom, Pak Bom dan teman-teman tidak pernah membahas. Tetapi kalau ada yang masuk, ada yang lebih dahulu membicarakan tentang kita, ya wajar dong kita meluruskan sifatnya ya Pak ya. Kita meluruskan. Kemudian kita setelah kita meluruskan, kita kan hanya bertanya juga kepada mereka seperti itu. Iya kan, seperti itu yang terjadi. Tafsir bebas namanya, Bu. Iya Pak, benar. Orang buku yang disebarkan secara terbuka, seluruh dunia diperbolehkan menafsirkan secara Ali punya headset tidak bagus ya headsetnya. Gimana Pak? Ganggu soalnya kayak di dapur lah, kayak orang masak. Coba tanya Pak Lidara itu. Pak Lidara, seperti seru gitu. Apa? Coba mungkin DB-nya berlebihan. Coba. Gimana? Nah, itu boleh. Oh, DB-nya berlebihan di pengaturan Windows-nya.
Iya kencang bener Pak Ali Dosti, dikecilin lagi dikit Pak, kuping. Kecilin lagi Pak, dikit Pak. Ini udah enak ya? Masih gede Pak. Masih noise? Enggak noise, tapi terlalu besar suaranya. Oh ya sebentar. Gimana? Pas? Oke. Oh, Pak Lidara. Ya Pak. Saya mau bertanya, boleh nggak sama Pak Ali Dosti nih? Monggo silakan. Saya lagi. Saya belum pernah bertanya nih, tapi ini Saya lagi makan. Ya. Silakan. Waktunya. Selamat malam, Bro Dosti. Oh ya, selamat malam. Selamat malam. Ini saya mau dengar pendapatnya saja nih. Ini kan ada Ustadz yang ke Sohor kan, mengatakan boleh. Ustadz siapa? Boleh. Pokoknya sementara nanti pasti tahu. Ada yang mengatakan begini, mencuri listrik dan air ledeng lah maksudnya ya, itu tidak salah gitu. Mencuri listrik dan air ledeng? Air PDAM maksudnya? Iya betul. Dengan alasan itu dengan alasan begini, kalau pemerintahannya tidak adil dan itu milik umat. Menurut Pak Dosti itu kira-kira gimana? Benar nggak dia? Ustadz siapa? Tidak masalah, disebutin aja sifatnya. Yang ke Sohor lah. Abdul Somad Pak, Abdul Somad. Ada videonya, Pak Abdul Somad. Sebab begini, saya perlu bertanya begini, saya bertanya kena gini, saya nggak yakin kalau ada ajaran yang mengajarkan seperti itu gitu loh. Ya. Apakah itu pribadi dia atau memang ada ajaran seperti itu? Itu yang perlu saya tanyakan gitu. Ya pribadi gitu ya. Menurut apa yang saya dalami, apa yang saya kaji tentang hukum-hukum Islam gitu ya. Ya. Tetap enggak boleh sih. Cuman kayak beliau Abdul Somad sendiri kan dia belajarnya di Arab sana, terusan di Maroko juga lah, mungkin dia mendapati banyak pendapat yang berbeda, sangat-sangat bervariasi lah, mungkin dia juga mendapatkan. Tapi kitabnya kan sama Pak. Itu Kitabnya kan sama. Ya pasti beda. Di Islam kan kitab ada ratusan bahkan ribuan. Al-Qur'annya kan sama. Iya kalau induknya iya, cuman kan itu ada di tafsir dan pendapat para ulama. Ya bagi dia mungkin Bapak sudah dengar belum videonya? Belum pernah lihat sama sekali. Nah, jadi videonya kira-kira begini. Kalau salah nanti teman-teman tolong koreksi ya. Jadi begini. Ada yang bertanya gitu ya. Nah, jadi dia bilang boleh dengan alasan itu kalau pemerintahnya tidak adil. Dan boleh itu pun minta izin kepada umat. Nah masalahnya kan yang membayar listrik ini kan bukan hanya umat Muslim ya, ada juga yang boleh dikatakan kafir lah gitu ya. Nah kenapa tidak minta izin sama kafir, hanya minta izin sama umatnya gitu? Silakan Pak Lidara, mungkin bisa tampilkan supaya kita nggak salah ini ya. Kita kan perlu minta pendapat juga terhadap Pak Ali ini supaya kita juga pelajaran bagi kita gitu kan. Silakan Pak Lidara. Ya silakan, saya ini dulu download dulu nih ya supaya bisa masukin. Sekalian juga untuk mengingatkan mungkin ya Pak Ali, kalau itu nggak pas, tolong diluruskan Pak Ali karena ini pasti banyak yang mendengarkan. Nah kita sebangsa setanah air gitu loh. Ini kan masalah negara juga ya, jangan sampai nanti orang ada terprovokasi. Wah ini dibolehkan ini gitu. Nanti ya ini kan berbahaya sekali. Iya. Saya tidak punya pemikiran seperti itu Pak. Ya. Saya punya pemikiran. Saya bertanya ke Pak Ali karena saya lihat Pak Ali ini lebih berpikir ke depannya gitu, lebih bagus gitu ya. Terima kasih. Iya. Seperti itu. Iya. Supaya lebih netral jawabnya kan. Iya. Silakan. Lanjut.
Nek kayak saya pribadi tidak menggunakan pedoman atau pendapat-pendapat yang seperti itu. Ya kalaupun ada yang ya itu ikhtilafiyah dalam artian perbedaan pendapat. Kalau di Islam itu kan memang secara konsep ketuhanan para ulama dan mazhab aliran yang macam-macam secara konsep ketuhanan sama, cuman ada di perbedaan masalah hukum-hukum syariat. Semisal kayak menurut Imam Syafi'i, ulama besar yang standar dipakai di Indonesia bahwa anjing itu najis. Tolong Pak dibuka Pak, saya screen-nya Pak biar di. Menurut Imam Malik anjing tidak najis. Nah, maksudnya ada di perbedaan pendapatnya memang ada di Pak Ali Dosti. Coba kita dengar biar itu tadi yang Pak Mordekai sampaikan. Pak Bom. Halo. Mana nggak muncul? Nggak ada Pak. Loh. Palida. Oh. Lagi muter-muter. Mutar dia ya? Palidara? Tidak ada? Loh. Oke, sambil nunggu saya bicara bentar ya Pak Bobom. Boleh? Boleh. Oke. Jadi begini Pak Ali ya, kalau saya kurang setujunya begini. Alasannya adil. Adil ini menurut tolak ukur siapa gitu. Jadi kalau begini, kalau dibilang adil, nanti setiap orang bisa dong berasumsi begini. Saya ambil nih alasan pemerintah tidak adil, kan begitu, atau penguasa tidak adil. Nah, tapi tidak adil ini kan relatif. Bagi si A mungkin tidak adil, bagi B mungkin adil, kan begitu. Iya. Nah, jadi kalau UAS mengatakan seperti itu kan abu-abu. Iya. Ya, kan abu-abu jadinya. Iya kan? Iya. Kebijakan pemerintah itu ya memang adilnya itu nggak bisa diukur oleh siapa. Misal kayak mau mensejahterakan petani, terusan harga sayur mayur dinaikin, ya merugikan konsumen yang mau beli orang-orang kota yang nggak nanam. Betul kan relatif. Dan yang kedua ini kan bisa kalau pernyataan seperti ini kan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara kan, betul nggak? Berbahaya kan? Bisa jadi. Nah, takut orang yang berpikiran sumbu pendek, ya kan bisa mengikuti. Kadang-kadang orang ini lempar soalnya. Ya, kadang-kadang orang ini begini, mengagumi orang berdasarkan sosok tertentu. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Air dan listrik punya umat. Maka mencuri listrik dan mencuri air bukan mencuri barang milik negara, tapi mencuri barang milik umat. Minta ampunnya nanti ke seluruh umat di akhirat. Loh. Enggak, ini kan video potongan. Ini kalau nggak di full secara saya nggak bisa komentar. Ya ini viral Pak, lagi viral Pak. Jadi begini Pak. Jadi dia mengatakan begini, itu milik umat. Artinya milik umat Muslim tentunya, ya kan? Ya, maksudnya. Nah, betul. Kalaupun minta maafnya kepada umat, bukan kepada pemerintah. Jadi kacau dong negara. Saya mencuri nih, negara tidak berhak menghukum saya, hanya umat yang menghukum. Jadi hukum rimba yang berlaku ini. Nah, bagaimana sedangkan hak itu kan juga haknya orang-orang kafir. Ya. Kenapa tidak minta maaf juga sama orang kafir? Ya minta maaf berarti. Tapi kepada umat itu video potongan. Saya tidak menyimak dari awal apakah itu ada orang yang bertanya atau dia sedang menerangkan dalam konteks apa. Tentu saya tidak bisa tidak bisa mengomentari lebih banyak. Tapi bukan berarti saya takut berselisih dengan Abdus Somad. Semisal saya tidak sependapat,
juga saya tetap akan mengatakan bahwa saya mempunyai pendapat sendiri atau saya mengikuti pendapat yang tidak demikian itu seperti itu. Cuman kalau memang videonya itu potongan, saya tidak bisa. Nah, seandainya potongannya seperti itu, setuju nggak? Bahwa di akhirat nanti yang kita tidak bisa ya. Oh ya, silakan. Terima kasih. Ya sama berarti kita ya. Oke, terima kasih Pak Ali. Silakan lanjut teman-teman yang lain. Ya, kalau saya secara pribadi sih melihat hasil video itu, artinya Abdul Somad ini tidak cerdas. Berarti dia tidak punya satu nilai kebangsaan, nilai Pancasila itu tidak ada di dalam diri dia. Nilai seorang negarawan pun tidak ada di dalam diri dia. Yang ada di dalam diri dia itu adalah nilai agama saja. Jadi dia tidak memperhitungkan banyak orang di luar Islam pun berhak kan untuk komplain kepada dia. Bahwa orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis juga membayar pajak di Indonesia. Bahkan lebih banyak orang-orang di luar Islam yang membayar pajak pada negara ini. Tetapi kalau Abdul Somad mengatakan seperti itu, saya mengatakan dia bukan Pancasilais. Dia itu adalah khilafah. Bukan seorang negarawan. Bukan orang yang membela NKRI ini. Itu tidak baik orang punya sifat seperti itu. Ya, saran saya pribadi karena itu video potongan, mending kita semua nggak usah mengomentari lebih banyak lah. Saya pribadi ya nggak peduli amat lah sama yang kayak gitu. Boleh ngomong Pak? Ya. Pak Bom saya boleh bicara? Silakan, tanggapi aja Pak. Ya. Pak Ali, kalaupun itu video potongan ataupun dia sedang menjawab umat, itu nggak pantas ngomong kayak gitu, Pak. Justru karena dia menjawab umat, harusnya dia memberikan contoh yang baik. Ya karena saya nggak. Iya, walaupun itu video potongan, Pak. Ya kalau kata-katanya cukup panjang. Meskipun potongan, kalau tidak nyimak dari pertanyaan itu model siapa, ya berarti kehilangan sepenuhnya konteks dong. Walaupun itu adalah pertanyaan dari umat, tetap aja harusnya nggak boleh ngomong begitu. Saya kira begini, Pak Bom, coba dari sudut pandang Kristen Pak Bom bisa bantu jelaskan Pak Bom. Di Matius ada, kemudian di Roma juga ada Pak Bom. Mute-nya Pak Bom, mic-nya di mute. Mengenai apa? Mengenai pajak itu, waktu Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat itu, tentang uang, dan Roma itu tentang mata uang juga. Ya betul. Maksudnya kenapa, Pak Ali? Kenapa? Sudut pandang orang Kristen bagaimana tentang pajak ini? Tentang hak-hak negara. Bagaimana? Iya. Apa yang negara punya diberikan kepada negara. Apa yang Tuhan punya, Tuhan punya. Tuhan ya itu. Kaisar punya diberikan kepada kaisar. Ya betul. Jadi pemerintah itu adalah wakil Tuhan ya. Ya. Roma 13 ayat 1. Kalau di Roma ya. Mungkin bisa dibuka ayatnya Pak Bom. Ya. Waktu itu ahli Taurat kan bilang, apakah kami boleh membayar pajak? Ingin menjebak kan? Tetapi Tuhan bilang, ini gambar siapakah di dalam uang ini? Gambar kaisar. Lalu jawab, apa yang milik kaisar berikan kepada kaisar. Mungkin dari Roma dulu boleh. Dari Matius dulu ya. Matius juga boleh. Ya, Matius dulu ya. Jadi biar lengkap Pak Bom, ada perkataan Tuhan Yesus, ada perkataan Rasul Paulus gitu ya. Jadi sejalan gitu. Silakan Pak Merdeka, silakan baca. Ya, jawab Yesus. Tapi ayat sebelumnya Pak Bom supaya lebih jelas. Ya. Nah, ayat sebelumnya. Ya. Nah, ini Tuhan Yesus diuji oleh orang ahli Taurat ya. Jadi ada tulisan merah, tulisan hitam itu maksudnya apa tuh?
Itu perkataan Yesus yang tan merah itu. Bentar ya, kita baca. Tetapi Yesus mengetahui, ini ayat 17 ya. Katakanlah kepada kami pendapatmu, mu di sini Yesus, ya. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Artinya Yesus mengerti apa yang ada dalam otak mereka bertanya seperti itu, gitu ya. Nah, saya baca. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Ya. Maka mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, jawab orang ahli Taurat maksudnya ya. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi di sini ada ini ya, ada hak-hak ya, hak Tuhan dan hak negara ya. Kita sebagai penyembah Tuhan yang benar, ya kita memberikan kepada Tuhan ya apa yang harus kita berikan, kepada pemerintah apa yang harus kita berikan. Jadi jelas di situ ya, tidak dalam kekristenan itu harus membayar pajak. Ya. Nah kemudian ini Roma ya Pak Bombok. Ya, silakan. Silakan yang lain baca. Siapa? Saya Pak. Silakan Bu Ane. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Lanjut. Oh, ayat ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Lanjut Bu. Lanjut. Ayat ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Amin, amin, amin. Lengkap Ali ya? Ali? Ya. Firman Tuhan lengkap ya? Ya, Al-Quran juga lengkap, Pak. Mana lengkapnya? Mana lebih lengkap? Ayo. Hah? Mana lebih lengkap?
Ya tidak perlu diadu mana yang lebih lengkap lah Pak. Kalau kami begini Pak, tidak perlu ditafsir-tafsir lagi, itulah iya dan amin. Mau belajar di mana, mau belajar di Inggris, mau belajar di Amerika, itulah firman Tuhan berlaku di mana-mana. Iya. Kalau Al-Quran perlu tafsir memang. Ada sebagian ayat-ayat yang sudah jelas, ada sebagian ayat-ayat yang belum jelas. Nah, untuk memperjelas diperlukan tafsir. Karena diperlukan tafsir inilah akhirnya menafsirkan saudara berbeda-beda. Sehingga terjadi seperti ini. Bisa mutlak, tafsir sifatnya bisa relatif. Nah, yang berbahaya kan begini Pak. Apakah yang di bawah itu mengerti? Jangan sampai mereka hanya kagum pada sosok tertentu sehingga terhipnotis apapun perkataan dia itulah kebenaran. Iya, betul. Nah, ya, kadang-kadang kita begini, Pak. Kita mengagumi orang berdasarkan sosok, Pak. Ya. Iya. Kita tidak menilai lagi apa yang dia katakan. Iya. Apapun yang dia katakan karena kita sudah kagum itulah suatu kebenaran. Iya, betul. Nah, ini masuk dalam otak di alam sadar bahwa mereka sehingga apapun yang dikatakan itu adalah kebenaran. Nah, itu penafsiran-penafsiran seperti itulah yang akan nanti membuat sangat berbahaya, ya. Iya. Itu menurut saya, Pak ya. Nah, jadi menurut saya kalau kita beragama, Pak, mendingan ya kita juga harus berakal sehat. Jangan sampai kita beragama ini justru membawa kerusuhan, mengajarkan yang tidak baik. Jangan sampai semakin tingkat ilmu kita semakin tinggi, ya, semakin kita semakin jadi orang jahat. Seharusnya, nah seharusnya kan semakin tinggi ilmu kita tentang suatu keagamaan, sikap kita kan terhadap pengajaran kita kan tentu harus ada lebih baik, begitu ya. Nah ini kan banyak kejadian Pak, banyak yang mengaku mereka tinggi ilmunya loh. Bahkan sangat fasih dalam berbahasa sononya gitu ya. Nah, tetapi mengajarkan hal-hal yang ya menurut kami itu tidak pantas untuk diungkapkan di publik ya karena daya tangkap orang sangat berbeda. Iya. Iya, itu yang sangat berbahaya. Pak Mordekai, boleh nanya Pak Mordekai? Silakan. Kan? Oh iya, baik Pak. Ali. Ya. Ya, gimana? Di Bapak punya Al-Quran ada nggak untuk menghormati pemerintah? Ada nggak? Ada. Di ayat berapa Pak? Kita mau buka. Tuh, ayat berapa lupa ya. Intinya disuruhkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulul amri. Nah, ulul amri itu istilahnya pemimpin gitu Pak. Pemimpin di suatu kaum, pemimpin di suatu wilayah. Lain Pak, pemerintah dan kaum beda. Gimana? Pemerintah Pak, pemerintah dan kaum beda. Ya ulul amri itu pemimpin maksudnya. Pemimpin negara. Ya bisa jadi. Kalau suruh bayar pajak ada juga Pak, suruh bayar pajak ada juga. Karena itu bertawalah kurang tahu ya. Dan taatlah kepadaku. Ya taat kepada ulul amri itu ya mencakup berarti peraturan pemerintah apapun harus ditaati kan seperti itu. Kalau ada Pak nggak mungkin Ustadz bicara begitu, nggak ada. Itu nggak ada di Arab, nggak ada begitu Pak. Di Arab itu kan berdasarkan ini peperangan. Kalau peperangan kan dia begitu menguasai, dia tekan dia mesti bayar pajak, bayar jisra itu. Dia nggak ada Arab kan. Jizyah Pak. Hah? Namanya jizyah. Jizyah, bayar pajak itu jizyah itu kan. Kalau kita seimbang, kalau kita kalah, lu jadi temen. Kalau gua seimbang, ya kita 50-50 ya. Tapi kalau gua di atas lu mesti bayar pajak sama gua. Kalau enggak, pedang gua leher lu dipancung. Itu kan begitu peperangan itu, Pak. Udah jelas semua, Pak. Ya adanya cuma taat kepada Allah dan atau bayar 29 Rasul itu aja. Nggak ada, mereka nggak punya ayat seperti kita yang jelas terang benderang Pak. Nggak ada mereka ayat seperti itu. Sirik aja isinya. Pak Ali boleh tanya Pak Ali? Iya monggo. Iya Pak Ali. Saya ini kan orang awam ya Pak. Orang awam.
Tapi saya seringkali mendengarkan bahwa saudara-saudara sepupu kita, maksudnya saudara Muslim, seringkali mengatakan atau mengklaim bahwa kita orang Kristen itu tidak patuh pada hukum Taurat, tidak mentaati hukum Taurat. Nah, yang menjalani secara penuh itu adalah saudara Muslim kita, seperti itu. Nah, salah satu dari hukum Taurat itu kan dikatakan tidak boleh mencuri, Pak. Begitu. Nah, kenapa kok bisa ya disampaikan seperti itu gitu loh, Pak? Jadi kan tidak pasti menurut saya orang awam lah, Pak. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bapak gitu? Ya nggak boleh, di Islam juga nggak boleh mencuri. Ya, nah kalau begitu Pak, alangkah bijaknya Bapak bisa meluruskan mungkin tentang hal ini gitu sebelum ini dilakukan gitu loh sama yang mendengarkan gitu loh. Mungkin Bapak harus sering-sering untuk menyampaikan juga suara bahwa itu tidak benar gitu. Sehingga tidak dilakukan, jangan sudah terjadi baru diingatkan. Lebih baik kita mencegah gitu loh, Pak. Iya, saya belum Karena pernah memang ketemu sama itu sih, si Ustadz Abdul Samad. Kalau ketemu ya, maksud saya mungkin nggak usah maksud saya Pak Ali, nggak usah harus Bapak ketemu, paling tidak Bapak menyampaikan sesuatu lewat YouTube atau lewat manapun ke masuk channel saudara-saudara supaya berbicarakan tentang hal ini gitu, bahwa ada yang menyampaikan demikian, seharusnya jangan sampai dilakukan seperti itu. Begitu loh maksud kami, Pak, supaya jangan sampai terjadi kan, akhirnya akibatnya kan nggak baik, Pak, gitu loh maksud kita, Pak. Iya. Ya enggak sampai terjadi. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya yakin kalau di Islam itu secara keyakinan kami, dan itu memang ajaran dari Nabi Muhammad, bahwa bukan dicuri, cuman semisal kayak gini, sesuatu yang tidak boleh diklaim milik pribadi secara 100% itu adalah rumput yang tumbuh di pekarangan ataupun di ladang, dan juga air sumur. Ya, jadi misalnya kalau ada orang mengambil tanpa meminta sekalipun untuk keperluan sekedarnya, maka tidak mengapa dan tidak dihukumi sebagai mencuri, sebab secara realnya rumput itu kan tumbuh secara sendiri meskipun di pekarangan milik si A, taruhlah seperti itu. Itu kayak gitu. Maksudnya boleh diambil sekeperluannya. Begitu juga air. Iya betul. Kalau air sumur ya enggak apa-apa ya Pak. Namanya iya, air sumur. Semisal kalau PDAM air sumur. Kalau PDAM loh itu udah ada yang memiliki ya PDAM itu tuh mengelola ya Pak. Pemerintah juga mengeluarkan dana. Ada undang-undangnya juga. Iya betul. Nah itu ya mungkin perlulah Bapak luruskan Pak. Oh mungkin ini Bapak Ustadz maksudnya Pak Ustadz tuh seperti ini, bukan mengambil PDAM, bukan begini gitu loh. Mungkin Bapak nanti mungkin masuk di channel-channel yang lain menyampaikan hal ini Pak gitu. Tak tambahin boleh. Silakan Pak Huta Barat. Ya, karena itu berarti namanya promosi korupsi, ya. Promosi korupsi namanya itu. Kalau air dan listrik boleh dicuri, berarti kita mempromosikan, memperbesar korupsi di negeri kita. Jadi itu. Jadi si wasit mempromosikan, memperbesar soal videonya Abdul Somad itu mending disudahi saja lah.
Bukannya saya takut, cuman saya pribadi tidak bisa ngomong materi lebih sebab itu video potongan lah. Hal-hal yang kecil sedemikian itulah yang memperbesar masalahnya. Kata kecil itu, sedikit kata itulah yang menjadi masalah di dunia ini. Ya, perbuatan itu berapa juta orang yang mendengar itu nanti. Mereka tanamkan itu dalam otak mereka nanti. Ya. Gini, supaya lebih jelas, coba Bang Pak Lidara putar lagi sekali. Pak Lidara. Boleh ikut nimbrung? Selamat malam, shalom. Boleh. Dari tadi dicari-cari fansnya Chiller. Jadi melihat yang mengenai Abdul Somad ini, mungkin kita pernah ingat ada seorang anak kecil yang waktu itu mengambil atau mencuri barang-barang yang ada di Indomaret waktu itu ya. Pada saat dia diinterogasi, apa yang dia bilang? Guru saya mengatakan bahwa ini barang-barang orang kafir, buatan kafir. Jadi boleh diambil. Jadi ini pengajaran sebenarnya. Dan hal ini juga diperkuat lagi dengan ceramahnya Somad yang mengatakan bahwa listrik dan air itu bukan punya negara. Itu punya umat. Ini kan kacau semua jadinya kalau udah begini ya. Dan yang membicarakan ini di depan mimbar agama itu adalah seorang ustadz yang disiarkan secara luas dan menjadi viral pada hari ini. Saya juga pernah tinggal di Surabaya waktu itu. Kebetulan di depan rumah saya itu ada pohon mangga yang sedang berbuah. Tiba-tiba ada yang manjat itu pohon mangga, ngambil seenaknya tanpa permisi. Saya tegur, Pak, itu mangga saya punya, Bapak kenapa main panjat-panjat saja? Siapa bilang ini punya sampean? Ini punya Gusti Allah katanya. Gila enggak ini? Ya. Jadi ini pengajaran sebenarnya kalau saya bilang, pengajaran yang salah. Dan ini diperkuat lagi hari ini dengan seorang ustadz yang namanya Abdul Somad coba. Yang mengatakan bahwa mencuri listrik dan mencuri air itu bukan mencuri punya negara, itu mencuri punya umat. Dan nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhirat di depan semua umat. Sableng kalau saya bilang. Ya. Itu jelas-jelas yang namanya listrik itu PLN, perusahaan listrik negara. Ampun. Gila kalau saya bilang dengar ceramah yang begituan. Inilah ya sekarang. Makanya saya paling setuju kalau yang namanya ustadz atau penceramah agama atau pendeta atau siapapun yang berceramah itu harus mendapat sertifikasi. Kalau enggak begini, kacau negara ini. Betul. Kacau bener. Ya. Setuju itu. Yang dia bilang itu mempengaruhi banyak orang loh. Bayangkan kalau tiba-tiba ya ada yang membabi buta dan memang menjadi fans beratnya sang ustadz ini, akhirnya apa yang dia lakukan? Benar-benar dia mencuri itu listrik negara. Kata Somad, aku nggak mencuri punya negara kok, tapi punya umat. Nanti urusan mempertanggungjawabkan di akhirat ya di akhirat lah. Kan repot urusan beginian. Ya, repot Pak, repot benar. Jadi dari buahnya kamu tahu katanya. Kata firman Tuhan, dari buahnya kamu tahu pohon itu baik apa enggak. Betul. Mungkin Pak Ali Dosti bisa menjelaskan apakah hal ini sesuai dengan ada hadis yang mengatakan tidaklah mencuri jika orang mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah berzina jika orang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah membunuh jika orang membunuh dalam keadaan beriman. Apakah itu Pak ajarannya Pak? Ada hadisnya Pak itu? Bukan Pak. Ini kan
kita coba memberikan, ini kan kebetulan channelnya Pak Bom ini kan ditonton banyak orang, Pak. Paling tidak kita bersuara loh. Mana hadisnya kalau ada? Aduh, saya kok belum pernah dapat hadisnya toh. Sebentar, saya tampilkan hadisnya. Jangan marah, Pak. Ada itu hadisnya. Oh, enggak ada yang marah. Saya belum pernah marah masuk sini. Enggak usah tinggi itu suaranya. Santai aja, Pak. Santuy. Santai, Pak. Saya carikan hadisnya, Pak, sebentar. Santuy, Pak Ali. Tidaklah mencuri jika seorang mencuri dalam keadaan beriman. Hadis Bukhari 6274. 73, 74. Itu. Hadis Bukhari. Dan ada hadis penguatnya pun ada. Iya. Ada Bu Fadilah di sini. Malam Bu Fadilah. Salam Bu Fadilah. Shalom. Luar biasa. Ahli Al-Quran ada, ahli hadis ada. Assalamualaikum. Shalom. Pak Bombong. Waalaikumsalam Pak Bombong. Shalom. Shalom. Dalam gua. Hadis Bukhari 6274 ya Bu ya? 6312. Nah, banyak itu hadis penguatnya 6274, 6273, 6312. Banyak banget. Iya, itu hadis penguatnya tuh. Saya bacakan ya. Ya. Saya bacakan aja ya. Haddasana ada muhaddasana Syu'batu anal A'mashi Az-Zakwana an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni nomor berapa itu? 6312 Pak Bukhari. Ini Pak, saya share screen Pak. Bentar Pak ya. Ya. Saya ambil nanti yang Bu Fadilah baca ya. Ya. Bu Fadilah dan Pak Ali Dosti baca Al-Quran ya, nanti sebentar ya, kita mau lihat mana yang pintar, orang Kristen atau Pak Ali. Bukhari 6312. Yang mana? Pak Ciler. Saya nggak bisa share screen soalnya. Yang 6274 ini saya dapat nih. Ya, coba hampir sama itu karena itu hadis penguatnya. Hadis Bukhari nomor 6274. Pak Bom udah share belum? Udah. Ya ini. Ya. Oke. Mau dibaca Arabnya atau kita langsung terjemahannya Pak Ali? Langsung terjemahannya aja. Oke, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, telah menceritakan kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman. Dan tidaklah merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Ini sabda Rasulullah loh Pak. Iya. Apakah ini yang diikuti oleh penceramah tadi yang diputarkan? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau yang saya pernah tinggal di Surabaya itu, ya itu jelas kejadiannya. Ini bukan mangga sampean, ini mangga Gusti Allah katanya. Enak Pak diambilnya, malah manjat lagi coba. Gila, saya bilang. Sudahlah, melawan orang gila kita ikut gila. Ya udah ambil tuh mangga, saya bilang. Iya kan? Setelah dia ngambil manggar, suruh nyapu daun-daunnya Pak Ciler. Itu daun sampean bukan daun Gusti Allah katanya, nanti Bu repot saya. Repot. Mangganya mangga Gusti Allah, daunnya daun sampean katanya gitu. Repot. Pak Ali, sebentar boleh saya ngobrol sebentar sama Pak Ali. Pak Ali komentar dulu tadi. Ya. Saya mau bertanya, tadi kan sedikit diskusi lah kita masalah An-Nisa ayat 59 tadi yang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Tadi kayaknya ngobrol masalah itu ya, makanya saya masuk tadi. Oh. Ya, Ya toh? gimana? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, pengertian ulil amri ini sebenarnya banyak loh. Ada yang bilang ulama, ya kan? Ya. Ada yang bilang ulil amri itu pemimpin. Ya, misalnya kita di Indonesia, pemimpin kita siapa? Pak Jokowi. Iya. Tetapi ada yang mengatakan pemimpin itu pemimpin yang memberikan kemaslahatan kepada orang muslim. Pemerintah kita memberikan kemaslahatan nggak kepada orang muslim? Kan diatur cara berhaji, diatur. Apalagi bahkan berpuasa, menentukan 1 Syawal, diatur kan? Berarti yang harus kita ikuti ulil amri yang ini kan? Nah, di sini dikatakan lagi. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Artinya segala sesuatu yang kita ragu-ragu, ya, yang kita ragu-ragu kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang ulil amri ini mengacunya kemana Pak Ali? Ketika dia menentukan satu hukum, ketika dia menentukan suatu syariat, gitu ya. Dia mengacunya kepada siapa? Pak Ali? Terus gimana? Shalom. Assalamualaikum Pak Ali. Ya. Ya, kan ini dikatakan Anisa 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri kan jelas, ada yang bilang para ulama, ada yang bilang pemerintah di antaramu. Yang muslim, yang kemudian dia mengatur kemaslahatan untuk umat Islam. Nah, jika kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu itu bisa hukum, bisa fikih, bisa bisa tentang hablum minan nas, kemudian bisa tentang segala syariat, ya kan? Nah, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, artinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang saya tanyakan, ketika para ulil amri ini apakah ulama ataukah itu pemerintah ini yang mengatur segala sesuatu untuk kemaslahatan umat Islam ini, mereka mengacu kepada siapa gitu loh. Terutama ulama sajalah. Apakah mereka mengacu kepada Al-Quran dan hadis ketika menentukan suatu hukum atau mengacu ke kitab yang lain? Itu yang mau saya tanyakan dari tadi. Iya. Maksudnya ulil amri itu siapa gitu maksudnya? Bukan. Kan jelas di sini. Ulil amri kan jelas. Kan saya bilang tadi ulil amri ada yang mengatakan itu para ulama. Ya kan? Ada yang mengatakan ulil amri itu pemimpin. Ya. Bisa Pak Jokowi itu kan bisa dikatakan ulil amri. Pokoknya pemimpin yang mengatur kemaslahatan umat Islam kan begitu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, di ayat ini, jika kita berselisih pendapat dalam menentukan hukum, apakah itu fikih, syariah dan segala macam, dia harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Yang mau saya tanyakan, para ulil amri ini ketika menentukan satu hukum yang bertentangan ini tadi, ya kan? Mereka mengacu kemana gitu loh? Asbabun nuzuli ayat itu Bu Fadilah tahu nggak? Lah makanya saya tanya ke Pak Ali justru itu. Oh ya.
Itu kalau tidak salah ya. YouTube-nya siapa itu? Pak Bom punya itu. Itu apa lagi rame benar. Pak Bom. Lupa mut. Kalau tidak salah itu ada kisah seperti ini. Kasihan lihat orang potong tangan itu hukumnya mereka itu. Aduh, kasihan potong tangan. Ada yang kirim. Dulu pas ada peperangan, terus kan di situ kan sebagai pemimpin tentu ada panglima sebagai pemimpin. Lah dalam saat berangkat peperangan ada dua prajurit yang berselisih. Terus si panglima ini marah dengan perselisihan kedua prajurit. Terus panglima membuat api unggun, menyuruh dua prajurit yang berselisih itu untuk menjemburkan diri ke dalam api. Lah, terus dua prajurit ini tidak mau. Alasan panglima terus berusaha meyakinkan dengan membawakan ayat wa atiullaha wa rasul wa ulul amri itu, terusan bahwa kamu harus patuh kepada pemimpin, sementara di sini aku adalah pemimpin kalian karena aku sebagai panglima. Cuman dua orang tersebut tetap tidak mau, sampai kemudian pulang dan mengadukan permasalahan itu kepada Nabi Muhammad. Jawab Nabi Muhammad, jika kamu betul-betul menceburkan diri ke dalam api, niscaya kau tidak akan keluar dari neraka. Maksudnya berarti dihukumi seperti seorang yang bunuh diri, kan? Terus juga Nabi Muhammad memarahi habis-habisan si panglima tersebut. Ya intinya perbuatan yang seperti itu tidak dibenarkan. Jadi ketika berselisih itu terusan turun ayat setelahnya itu, jika ada perselisihan kembalilah kepada Allah dan Rasul. Ya. Itulah berarti. Iya. Ya, sekarang begini yang mau saya tanyakan. Dia kan tadi ketemu Rasul, begitu ya, Pak Ali ya. Artinya sudah tidak berselisih lagi. Iya. Ya toh, sudah tidak berselisih lagi. Tetapi di ayat ini dikatakan, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, nah, kembali kepada sunnah. Nah, terus misalnya nih, sekarang ini kan Al-Quran katanya universal dan sepanjang masa, benar gak Pak Ali ya? Iya. Oke, sekarang masa sekarang, misalnya kayak beberapa waktu yang lalu, BH diharamkan, ya kan? Nah, apakah itu ada dalil yang memutuskan hukum tersebut? Enggak, saya malah kurang mengikuti itu ada bra diharamkan. Atau sebelumnya, kayak misalnya sekarang MUI kulkas harus ada label halal, apalagi semua harus ada label halal, atau enggak jauh-jauh mengambil suatu keputusan hukum. Ya, misalnya beberapa belas tahun yang lalu ada mengatakan rebonding haram. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika si para ulama ini memutuskan satu keputusan haram atau tidak haram, haram atau halal ini, apakah mereka mengacu kepada hadis Rasul dan Al-Quran? Mereka mengambil dengan beristihad ataupun berkias dengan berlandasan Al-Quran dan hadis. Ketika tidak ditemukan di Al-Quran, maka dia akan merujuk kepada hadis untuk menjadi sebuah pondasi, untuk menjadi sebuah landasan. Ketika betul-betul tidak ada, maka kemudian dicarikan hadis ataupun hukum yang terjadi pada dulu yang sekiranya bisa mendekati apa yang terjadi pada masa sekarang. Nah, sekarang saya tanya, apakah zaman Rasul itu ada rebonding? Nah, itu seumpama tidak ada hadis yang memang mendekati dengan itu? Masalah bra juga, ya? Apakah ada hadis yang mendekati itu, gitu loh? Atau begini deh, saya ambil ini garis gampangnya ya.
masalah sholat kan orang Islam itu kan beda-beda sholatnya. Ada yang setelah takbiratul ihram tangannya sedekap, ada yang cuman di itu. Kan mereka kan otomatis ini mengikuti hadis Rasul. Iya. Ya. Nah, sekarang yang menetapkan sholat itu harus tangannya sedekap atau tangannya ke kiri dan ke kanan, itu yang menetapkan itu kan nggak ada ketetapan pasti. Iya. Bagaimana untuk memastikan umat melakukan satu hal yang ya, ini hubungannya hablum minallah loh Pak, ya, melakukan satu hal itu yang pasti gitu loh. Misalnya harusnya sholat tuh harusnya begini, Allahu Akbar, misalnya tangannya sodakop gitu ya, berarti pasti seperti itu, semua harus sama. Iya. Terus yang memutuskan seperti itu siapa gitu maksudnya? Iya, yang memutuskan ya mereka memutuskan itu sudah diputuskan. Beda-beda. Sudah diputuskan dan masalah gerakan sholat itu sudah finish, sudah selesai. Oke, sudah selesai kan? Iya. Jadi di situ kan sebentar saya jawab. Enggak gini Pak. Tidak ada sama sekali, tidak ada keraguan. Ada keraguan-raguan di antara umat Islam sendiri. Tidak ada. Tidak ada. Yang benar Pak, tidak ada. Tidak ada. Sejauh ini yang saya pelajari tidak ada, saya sebagai muslim. Di dalam sholat itu kan secara definisinya adalah sholat adalah sebuah ibadah yang berupa gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam yang pertama, salam yang ke kanan. Nah, di situ ada rukun-rukunnya. Rukunnya itu sesuatu yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Niat, membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada bagian-bagian yang sifatnya wajib, ada bagian-bagian yang sifatnya sunnah. Lah, wajib itu berarti tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang sunnah itu relatif, boleh ditinggalkan dengan alasan ada sesuatu yang memang tidak bisa atau boleh ditinggalkan tanpa alasan sekalipun, termasuk Allahu Akbar itu membaca Allahu Akbarnya wajib untuk yang tidak bisu, ya kan? Mengangkat tangannya hukumnya sunnah, berarti boleh mengangkat, boleh tidak. Dan itu semua bagi umat Islam, bagi umat muslim sendiri sudah finish, sudah clear. Sekarang sudah tinggal mau pakai yang mana. Mau Allahu Akbar tangannya diangkat. Bagi yang tidak bisu. Hati-hati loh Bapak ngomong boleh membaca Allahu Akbar bagi yang tidak bisu. Mereka bisa baca dalam hati loh. Kalau yang tidak bisu tentu harus mengucapkan dengan lisan. Bagi yang istilahnya tidak bisa mengucapkan dengan lisan, ya berarti cukup dengan di dalam hati. Ya, sing cetol ngono lho Pak. Kalau Bapak bilang tadi kan enggak cetol. Oke, sekarang masalah itu saya tahu rukunya, doa iftitah segala macam, ruku, sujud. Yang jadi masalah misalnya sedekah. Kadang saling mengatakan, "Oh, itu salah. Oh, itu salah. Oh, itu sesat. Oh, itu banyak loh, Pak." Siapa bilang sudah finish? Itu orang-orang yang ilmunya kurang, tidak memahami istilahnya, tidak mengkaji kitab yang di situ perbandingan mazhab ataupun perbandingan pendapat. Dengan ilmu yang kurang, fanatik tinggi berlebihan, terus menganggap bahwa apa yang dikajinya yang paling benar, terus menyalahkan orang lain. Nah, sekarang saya mau tanya, para mazhab ini apakah pernah melihat Rasulullah itu sholat seperti apa? Para mazhab yang 4 itu kan mazhab yang 4 itu ya tidak melihat secara langsung kan, dia generasi berikutnya. Mereka bisa tahu sholat Rasul seperti ini, sholat Rasul seperti itu dari mana coba? Dari riwayat yang turun temurun, dan di situ kan ada ketat, diteliti secara ketat. Iya, saya tahu Pak. Tapi Pak, coba diurut lagi ya. Para musnad hadis, para pengerawi itu
Itu mereka ada, mereka hadir tuh jauh setelah Muhammad nggak ada. Coba dibaca lagi sejarah. Ini yang jadi masalah. Ya. Masalah jadi bagaimana? Bingung, kan? Loh, masalah sekarang bagaimana? Mereka tuh tidak lahir. Sekarang Bapak coba baca para sanad, para musnad, para pengerawi. Apakah mereka itu ada lahir di zaman Rasulullah ada? Imam Bukhari lahir tahun berapa? Imam siapa lagi? Bukhari, Muslim dan segala macam. Coba dilihat deh. Yang pengerawinya sahih ya. Ya, pengerawinya sahih. Perawi itu kan semacam kayak mata rantai. Bu Fadilah paham nggak? Iya Pak, saya tahu mata ya, rantai. Berarti kan di situ ada satu perawi yang menjumpai Nabi Muhammad, itu pasti mata rantai yang paling atas, tentu dia menjumpai Nabi Muhammad. Coba sekarang saya tanya, mata rantai paling atas siapa perawinya? Ya di hadis-hadis itu kan beda-beda. Oh, ya nggak bisa toh Pak, harus tahu toh sanadnya kemana, musnadnya ke siapa, segala macam itu harus tahu. Kan di hadis itu disebutkan. Bu Fadilah, coba tidak disebutkan Pak. Bukhari, pengerawi itu kayak Bukhari, Muslim, Ahmad. Itu kan semua para pengerawi. Para pengerawi yang ini itu hidupnya jauh setelah Muhammad nggak ada. Apakah mereka melihat Muhammadnya Nabi Muhammad? Coba tampilkan satu hadis yang secara rawinya lengkap. Coba ada hadis yang saya tanya sama Bapak, setahu saya nggak ada. Hadis yang saya punya ini aja Pak Bom yang di share screen. Yang barusan saja. Yo, coba. Yang 62. Perawinya Pak Yahya bin Bukair. Al-Laits. Ukail. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami. Bukan adoh iki. Al-Atis dari Akil, dari Ibnu Syuhaib, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah inilah yang sahabatnya baginda Rasul, yang sahabatnya Nabi. Jadi Abu Hurairah ini yang berjumpa. Sahabat Nabi itu ada 4, Abu Hurairah apakah termasuk? Termasuk. Coba kita lihat Abu Hurairah. Sahabat Nabi itu enggak cuma 4, banyak. Setiap saya tahu. Sekarang setiap antara orang Abu yang Hurairah berjumpa dengan setiap orang Muslim yang semasa hidupnya berjumpa dengan Nabi Muhammad disebut sahabat. Ya, sekarang saya tanya, dari Abu Hurairah ke Abu Bakar bin Abdurrahman, itu jarak waktunya kapan? Ke Ibnu Syihab, terus ke Ukail, ke Laits, ke Yahya bin Bukair. Itu berapa jarak? Nggak usah gitu Pak, kita Al-Quran aja. Al-Quran itu ada yang pada zaman Utsmani kan ada yang dibakar, ada yang dimakan kambing, ayat yang dimakan kambing. Ada pula ayat yang penghafalnya tuh 5 orang meninggal. Ya. Terus gimana? Itu bagaimana Masalahnya bisa gimana? kemudian dicatatkan? Ya, itu aja. Kita kembali ke hadis. Kita harus tahu Pak, ini Abu Hurairah ini jarak hidupnya kepada Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdurrahman ini berapa tahun? Ke Ibnu Syihab berapa tahun pula? Ke Ukail ini berapa tahun? Ke Al-Laits ini berapa tahun? Ke Yahya bin Bukair ini berapa tahun? Saya harus tahu gitu. Makanya begini Pak ya. Makanya sebentar. Saya harus tahu gitu. Untuk meyakini untuk meyakini kesohihan hadis ini, saya harus tahu. Autentikan ayat ataupun hadis, ya harus tahu Pak. Kalau nggak tahu kita taklid buta. Ya kalau Alkitab jelas, nggak ada perawi, nggak ada segala macam, gitu loh. Makanya yang mengharuskan, saya tanya, yang mengharuskan siapa? Ya, memang tidak ada mengharuskan untuk kita. Iya berarti nggak harus. Beriman, itu Pak, semua, itu semua sudah diteliti oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kami tinggal percaya apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya betul. Ya enggak masalah, mau taklid buta, mau taklid picek, kalau buat saya iman itu kita harus tahu dulu Pak. Kalau kita nggak tahu, kita cuma taklid buta. Payah kita nggak bisa mendekati ma'rifatullah. Saya berkali-kali bilang,
Nggak bisa, Pak. Oh iya, sekarang gini, sekarang misalnya Bapak nih melihat ya, keanehan-keanehan yang orang lain lakukan dengan seagama dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa toleransi, tapi orang lain yang tidak sepaham, tidak sedoktrin dengan Bapak, walaupun seagama, itu mungkin melihat Bapak tuh aliran sesat. Kan banyak begitu. Lah kenapa begitu? Karena apa? Ada hadis-hadis, ada ayat-ayat yang kedudukannya itu sangat bikin membingungkan umat. Masalah teroris aja, bukan masalah teroris, masalah jihad. Masalah kesyahidan. Masalah kafir. Memerangi kafir. Ayat ini mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ada lagi di An-Nahl 108, enggak perlu kita itu memerangi orang-orang yang tidak seiman, karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Tetapi di ayat yang lain boleh membunuh kafir. Bahkan di hadis-hadis banyak mengatakan boleh. Itu kan ada saling bertentangan. Oke, Bapak bilang boleh. Masa ada Al-Qur'an disuruh membunuh kafir? Apa? Oh, ada, Pak. Oh. Nah, ada, Pak. Siapa bilang nggak ada? Tetapi sebentar, Pak. Tetapi di Islam itu kan ada namanya kafir harbi, kafir zimmi. Nah, kafir manakah yang boleh dibunuh kan itu alasannya kan? Saya tahu. Oh, kafir yang misalnya ada perjanjian tertentu dengan muslim, itu nggak boleh dibunuh. Kemudian ada lagi kafir yang membayar jizyah, membayar upeti. Kepada pemerintah. Nah, sekarang kalau kita membayar upeti, kayak kami ini yang dianggap kafir oleh orang-orang Islam ya, apakah kami wajib membayar upeti? Karena negara bukan negara Islam loh. Yang memarjinkan siapa? Nggak ada. Ya memang iya kan banyak yang begitu berpikiran seperti itu. Oh. Ya khilafah, paham-paham khilafah itu apakah salah? Nggak salah, Pak. Kenapa saya bilang nggak salah? Mereka mengikuti dalil-dalil yang mereka pahami secara pemikiran mereka. Ada dalilnya. Gitu loh. Kalau nggak ada dalilnya, mereka nggak mau melakukan. Saya yakin itu. Saya mantan dari sana, Pak. Saya mantan mujahidah soalnya. Saya tahu sekali. Kalau tidak ada dalil-dalil itu, tidak akan mereka lakukan. Nah, ini dalilnya ada, gitu loh. Gitu loh, Pak. Jadi yang jadi masalah itu ya, memang cara mereka menginterpretasikan ayat demi ayat, hadis demi hadis. Memang saya okekan itu ya. Akan tetapi inilah yang menjadikan umat bingung. Apakah hadis ini yang benar, ataukah ayat itu yang benar, ataukah mana yang benar? Ya kan? Sementara ada dalilnya kok. Bingung. Ya kan? Ada kok dalilnya. Bilang teroris salah, ya nggak salah. Mereka mengikuti dalil yang ini, yang mereka pahami secara otak mereka. Karena ada dalilnya. Yang Islam Nusantara, yang Islam rahmatan lil alamin, salah? Nggak salah juga. Karena mereka mengikuti dalil yang sama, ya dalil yang ada. Ya gimana? Fadila, tidak usah singgung yang sudah sangat ini, nggak usah ya. Ya. Singgung yang lain saja ya. Ya, oke, Pak. Begitu loh, Pak. Jadi maksud saya keotentikan bukan keotentikan, hal mana yang tidak membuat umat bingung gitu loh. Itu yang harus diikuti. Kadang-kadang kan banyak loh orang Islam itu begini. Saya ngikutin yang enaknya aja. Misalnya mazhab Syafi'i ini lebih gampang. Saya ikuti yang hal ini. Mazhab Hambali ini lebih gampang masalah yang ini. Saya ikuti yang ini. Nah, itu akhirnya membuat umat jadi menggampangkan segala sesuatu. Itu satu ya. Karena apa? Kan Bapak tadi bilang para ulama ini kan mereka selalu mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Ya kan? Pasti. Ya, oke. Nah, ketika satu hal yang bertentangan di antara umat,
Ya kan? Harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis lagi, benar nggak Pak? Iya, betul. Terus yang saya bingung, nih misalnya Imam Syafi'i, kita mau ikuti Imam Syafi'i nih. Imam Syafi'i mengacunya kemana Pak? Quran hadis bukan? Ya iyalah. Nah iya, sekarang misalnya umat bingung nih, apakah benar nggak ini nih ketentuan-ketentuan hukum dan fikih segala macam dari Imam Syafi'i ini membuat umat bingung. Kemudian umat ngikuti harus kembali Quran dan hadis lagi. Ya nggak kembali, tinggal pilih. Loh, kok tinggal pilih toh? Bingung ya. Gini loh. Yang bingung coba, gimana? Bapak-bapak yang ada di sini ya, saya ngajak berpikir dulu sedikit aja. Ini sebenarnya apa ya? Coba bapak-bapak di sini sebentar. Ya. Maksud Bu Fadilah, Imam Syafi'i itu sudah hukum-hukum syariatnya sudah merujuk, sudah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tapi pada kenyataannya apa yang disampaikan, apa yang diputuskan oleh Imam Syafi'i masih membuat umat bingung. Terus mau dikembalikan kemana lagi gitu maksudnya. Ya. Loh, dari 4 mazhab itu sudah ada pilihan. Ya kan? Lah, kalau umat ini masih bingung lagi, ya berarti salah umatnya, ngapain bingung? Loh. Coba bapak-bapak yang lain deh. Sebentar. Contoh masalah hijab. Sebentar. Contoh Bu Fadilah ini kan mantan sana. Taruhlah masalah hijab. Imam mazhab 4 bersepakat bahwa wajah perempuan bukan termasuk aurat. Nah, cuma Imam Syafi'i berpendapat bahwa meskipun wajah itu bukan aurat, cuma kalau wanita cantik meskipun pakai jilbab sementara wajahnya tidak tertutup, maka tetap masih bisa mengundang laki-laki untuk timbul sebuah keburukan. Nah, maka dari itu Imam Syafi'i berpendapat meskipun wajah bukan aurat, maka tetap harus ditutupi supaya apa istilahnya tidak mengini istilahnya lah bagi orang lain. Sekarang saya tanya. Nah, segala berarti sesuatu itu kan berarti tinggal pilih mau yang pakai cadar ikut Imam Syafi'i gitu. Atau yang enggak pakai cadar menurut Imam Maliki atau yang lainnya. Lah kalau sudah ada pilihan seperti itu umat masih bingung, berarti salah umatnya. Lo enggak Sekarang orang bisa begini, yang enak aku ikuti Imam Hambali. Ya. Misalnya di Imam Hambali ada yang enggak enak, aku ikuti Imam Syafi'i. Ayo. Nah, terus gimana? Di Imam Syafi'i ada yang enggak enak, enaknya di Imam Hanafi, aku ikuti. Lah piye? Berarti umatnya kalau kayak gitu diperbolehkan terus gimana? Umatnya gimana maksudnya? Ya lucu, menurut saya lucu. Akhirnya umat ragu-ragu namanya. Ya enggak ragu. Ya enggak, sing penak ya di go, enggak penak ya di gua. Kan ya lucu. Itu lucu kan menurut Bu Fadilah. Lo enggak, menurut saya itu hal aneh. Kalau enggak aneh, iya kan menurut Bu Fadilah. Lo enggak bisa. Coba teman-teman pasti lucu. Loh, yang enak-enak kenapa lucu dan tidak, aneh dan tidak harus menurut Bu Fadilah? Kenapa harus tolak ukurnya adalah pendapat Bu Fadilah? Maksudnya begini Bu, bahwa Pak Ali itu jadi lucu menurut orang yang berpandangan logika dan orang yang berpikirannya lurus lah. Gitu loh maksudnya Pak Ali. Menurut teman-teman Kristen di Indonesia ini kan ada banyak ormas, ada banyak lembaga, termasuk ada NU, Muhammadiyah, LDII dan lain sebagainya. Ada yang Salafi, yang suka berjenggot, yang suka. Mana yang paling fleksibel untuk Nusantara? Coba saya tanya. NU atau Muhammadiyah atau Salafi? Enggak, maksudnya tadi Pak hadis itu. Maksudnya hadis-hadis itu kalau yang enak diambil. Gitu. Maksud saya gitu. Silakan lanjut. Saya dialog sama Bu. Dia kan tanya ke umat Kristen.
ya kan? Nah, saya jawab ya, saya sebagai Kristen. Kalau ditanya apa pertanyaannya tadi, Pak Ali, supaya saya nggak salah jawab. Dari berbagai organisasi dan lembaga, mana yang paling fleksibel untuk Nusantara? Oke, menurut saya ya, saya bingung. Ya. Saya sebagai orang luar saya bingung, ya saya cuma bisa menghargai. Ya. Gitu aja. Kalau Bu Fadila? Terima kasih. Kalau Bu Fadila? Ya saya sama jawabannya, saya juga bingung. Cuman bisa toleransi dan menghargai, ya gitu aja. Satu lagi yang Pak. Yang paling toleransi agama apa? Muhammadiyah juga toleran. Ya. NU juga toleran, sangat toleran. Ya, bisa dibilang NU lebih toleran daripada Muhammadiyah. Enggak juga. Terus mana yang paling bertoleran? Masing-masing orang kok. Ya. Sekarang gini Pak, balik begini. Sebentar. Kayak klaim orang-orang. Bapak tadi bilang masalah hijab ya. Masalah hijab Imam Syafi'i mewajibkan pakai cadar. Klaim orang-orang NU Nusantara, mereka orang-orang NU bahwa mengklaim bahwa orang-orang NU lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i. Cuma sementara Imam Syafi'i sendiri berfatwa bahwa hijab itu wajib. Ya, sewaktu di Nusantara ini bahwa apa istilahnya tradisi yang seperti itu nanti malahan akan janggal karena ya dulu kan kita pakai kebaya ini, ya pakaiannya kayak gitulah. Maka pendiri NU sendiri kayak Mbah Hasim mengambil fatwa imam yang selain Syafi'i untuk supaya lebih pas di Indonesia bahwa meskipun dalam hal beberapa hal banyak mengikuti Imam Syafi'i dalam hal hijab, Mbah Hasim tidak mengambil dari Imam Syafi'i. Pak ya, An-Nisa surat Al-Ahzab ayat 59. Iya. Al-Ahzab itu 33 ya, 33 ayat 56 apa 59 saya lupa. Ya. Bapak baca lagi ya. Karena memang tidak diwajibkan loh Pak, baca ya. Ya ayuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahimah. Artinya, hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini tidak ada kata-kata diwajibkan, tetapi kata hendaklah. Iya. Kenapa Imam Syafi'i bisa mewajibkan? Kenapa banyak yang mengatakan wajib kalau enggak ini? Dikatakan di ayat ini supaya kamu mudah dikenal. Artinya jilbab itu identitas buat kaum muslim. Salah Pak. Saya Kristen. Saya ibadah pakai kerudung. Iya. Di Mesir Bapak nggak bisa melihat, nggak bisa tahu apakah ini perempuan Kristen apa Islam. Membedakan. Ya, artinya ayat ini gugur. Ayat ini gugur dong. Kok sebagai mudah dikenal? Karena itu mereka tidak diganggu. Ya, pantas kalau Anda keluar dari Islam berkeyakinan ada ayat gugur. Nggak ada ayat gugur. Lah, sekarang kalian bilang wajib. Kemudian kalian bilang untuk mudah dikenal. Ayat ini bilang mudah dikenal. Nggak gampang dikenal Pak kalau di Mesir. Artinya ayat ini nggak otentik, nggak bisa dipakai, nggak bisa dikenal Pak. Apabila udah dikenal, terus Bapak bilang tadi supaya mereka agar tidak terhindar dari pelecehan seksual. Pak, hijab itu tidak menentukan safety-nya seseorang. Banyak yang pakai hijab itu kena pelecehan seksual, diperkosa, itu banyak. Gitu loh. Ayat ini turun sewaktu wanita-wanita zaman jahiliyah. Tahu saya ini tentang istri-istri Rasul waktu itu mau ke Jamban karena jauh jaraknya. Saya tahu asbabun nuzulnya.
Aduh. Kemudian digoda soal orang-orang masalah supaya mudah dikenali, jadi begini. Wah, ini ayatnya kok dibilang supaya mudah dikenali kok. Ayatnya yang ngomong. Buktinya tidak gampang dikenali. Bapak ke Mesir lah, nggak usah. Ke Arab Saudi juga. Saat ayat ini turun, orang-orang zaman jahiliyah khususnya wanita, mereka berpakaian secara seronok, gitu loh. Iya, lah Pak. di situ Artinya, diperintahkan untuk supaya ayat ini tidak universal, tidak sepanjang masa. Itu juga gara-gara Umar. Itu kan menurut Bu Fadilah. Tidak sepanjang masa. Loh, menurut Bu buktinya, Fadilah. oh enggak, Pak. Ayat ini gagal. Kenapa saya bilang gagal? Orang-orang Kristen dari zaman dulu, Pak, belum lahir Muhammad pun, orang-orang Kristen Koptik, orang-orang Kristen Syria itu udah pakai kerudung. Orang Yahudi zaman dulu juga udah pakai kerudung, Pak. Terus masalahnya di mana? Masalahnya ini mudah dikenali. Artinya mudah dikenali itu apa? Oh, yang pakai kerudung tuh Muslim, yang nggak pakai kerudung tuh Kristen. Salah. Masalah dong, ayat ini gagal dong. Ya gagal menurut Bu Fadilah, ya terserah, enggak apa-apa. Enggak menurut saya. Bapak baca lagi deh. Kemudian agar kamu tidak diganggu. Yang bilang ayat itu gagal siapa? Loh, saya membuktikan bahwa ayat ini mengatakan seperti itu. Ya terus yang menggagalkan ayat itu siapa? Orang Muslim apa Bu Fadilah? Loh, kok nanyanya seperti itu? Enggak, saya cuma ngomong tentang ayat ini. Gimana dengan ayat ini? Kalian bilang wajib, ternyata sini tidak mewajibkan, satu hal. Kemudian supaya bisa dikenal, buktinya dengan kondisi yang sekarang, dari dulu bahkan sampai sekarang. Iya. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak bisa dikenal ini Muslim, ini Kristen, nggak bisa, Pak. Dengan cuma pakai kerudung. Yo. Udah Bu Fadilah, mau tanya sama Ibu Fadilah deh dikit. Ya, coba tanya sama Bu Fadilah. Ini aku ingat ya, aku mau tanya. Ingat Atatürk? Atatürk kenal? Ingat Atatürk? Iya, Kemal Atatürk. Iya. Aku mau tanya, wanita-wanita zaman dahulu, zaman Atatürk itu masuk neraka semuanya apa enggak ya? Karena Atatürk itu mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan berjilbab itu pelacur. Pelacur diharuskan berjilbab. Terus jadi apa? Terus nenek-nenek moyangnya si Ali ini yang tadinya nggak berjilbab itu, ini orangnya gimana? Masuk neraka, masuk apa ya? Aku mau tanya. Orang-orang Afghanistan zaman dulu, Pak ya, itu nggak pakai kerudung juga. Ya, enggak apakah ada, mereka terus masuk neraka? Nah, itu jadi pertanyaan. Saya cuma bilang, itu harus dipelajarin Ali ya. Nah, itu udah dijawab itu sama Bu Fadilah. Loh, kok saya yang jawab? Kan Bapak dong yang jawab harusnya. Apakah mereka masuk ke dalam api neraka atau tidak? Tadi Pak Huda Barat tanya sama Bu Fadilah dan sudah dijawab. Lah maksudnya kan begini, Pak. Bu Fadilah. Begini loh, Pak Ali. Bu Fadilah. Ya. Pak Ali. Tadi Pak Ali jawab apa, Pak Ali? Pak Ali tadi jawab apa? Alam. Sudah dijawab sama Bu Fadilah, wallahu a'lam. Iya, saya mau tanya Pak Ali saja. Jawabannya apa, Pak? Ya wallahu a'lam sama kayak Bu Fadilah. Loh, kok sama dengan saya? Saya kan bukan Kristen, bukan Muslim. Tanya aja, tentang apa? Alam. Sekarang Bapak tanya sama saya Alkitab, apa saja? Saya akan jawab. Saya tidak mungkin Enggak tanya. Saya tidak mungkin alam. Nah, itu hebatnya. Mantap. Enggak, saya enggak tanya. Oke. Nah, disitulah yang dikatakan Alkitab tidak mungkin ada alam. Kalau Bapak sendiri tadi alam. Kalau saya Bapak tanya mulai dari A sampai Z, saya berani jawab. Kalau saya tidak tahu, PR bagi saya. Paling 1 jam saya bisa jawab. Ya, paling lama 1 jam.